salam sehat, salam dalam kasih Kristus. Kali ini kita bertemu dalam edisi perdana Klinik Yakobis. Kami membuat konten kesehatan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari semua audiens Yakobis, mulai dari pertanyaan mencakup kesehatan fisik sampai kesehatan jiwa. Saya dengan Dr. Julia yang akan membawakan tema donor darah pada kali ini. Nah, dari donor darah kita perlu mengenal bagaimana awal mulanya donor darah itu dilakukan. Jadi, mulai dari abad ke-17, sebetulnya sudah ada penelitian dari seorang dokter yang menyebutkan bahwa di dalam tubuh kita itu ada darah yang beredar, darah yang bersirkulasi dari jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung kita. Diikuti penemuan 30 tahun kemudian, waktu itu ada penemuan mikroskop sederhana, dan mikroskop ini bisa melihat bahwa ternyata di dalam darah kita ada komponen-komponen berupa sel-sel darah. Nah, pada saat itu para dokter sudah meyakini bahwa dalam darah yang beredar dalam tubuh manusia terkandung berbagai nutrisi yang diperlukan. Lalu kemudian sejak saat itu berbagai percobaan donor darah telah dilakukan. Kemudian milestone yang berikutnya pada abad ke-20, pada awal abad ke-20 seorang dokter menemukan bahwa ada 4 golongan darah. Ada golongan darah O yang paling banyak, diikuti golongan darah A, B, dan yang paling langka adalah AB. Dan ternyata tidak cukup hanya itu saja, sebab selain golongan darah juga ada resus. Maka kita sekarang mengenal ada golongan darah O positif, O negatif, dan lain sebagainya. Golongan dan resus darah ini akan sangat menguntungkan kita pada saat melakukan donor darah, sehingga antara donor dengan resipien atau penerima darah bisa terjadi kompatibilitas antara satu dengan yang lain. Lalu kemudian berkembang beberapa tahun kemudian, ternyata komponen-komponen dalam darah itu bisa dipisahkan. Komponen apa sajakah? Jadi dalam darah kita, dalam setetes darah kita, 55% diantaranya adalah plasma atau cairan darah. Dan sisanya sebesar 45% terdiri dari sel darah merah, putih, dan keping darah atau yang kita sebut sebagai trombosit. Nah, ini sangat menguntungkan. Mengapa? Kalau yang dulu transfusi hanya bisa dilakukan berupa transfusi seluruh darah, pada saat ini transfusi bisa dilakukan hanya komponen yang diperlukan oleh penderita itu saja. Begitu. Kemudian karena begitu banyaknya permintaan darah dari seluruh dunia, maka ada upaya terkoordinir untuk mengadakan suatu organisasi yang mengumpulkan dan mendistribusikan darah tersebut kepada mereka yang membutuhkan. Maka muncullah apa yang kita kenal dengan Bank Darah dan Palang Merah atau Red Cross. Kalau di Indonesia kita mengenalnya dengan nama Palang Merah Indonesia. Selanjutnya kita perlu mengenal mengenai apa itu donor darah. Apa sih kalau misalnya kita melakukan donor darah, bagaimana prosesnya? Jadi sebetulnya donor darah itu adalah proses untuk mengambil darah dari tubuh sang pendonor dan akan diberikan kepada resipien atau penerima. Bagaimana prosesnya? Kita bisa melihat di situ bahwa proses pertama adalah pemeriksaan awal. Di situ calon pendonor akan diperiksa pertama golongan darahnya, kemudian tekanan darahnya, dan kadar Hb atau hemoglobin dalam darahnya. Selain itu, calon pendonor juga akan diminta untuk mengisi checklist berupa checklist riwayat kesehatan mereka. Kemudian akan dilakukan pengambilan darah. Darah yang diambil berkisar antara 300 sampai 450 ml. Setelah darah diambil, apakah langsung diberikan kepada resipien atau penerima? Jawabannya tidak. Karena darah yang diambil harus melalui pemeriksaan penapisan. PMI akan melakukan pemeriksaan untuk menyingkirkan kemungkinan adanya penyakit menular seperti HIV, hepatitis B dan C, kemudian sifilis, dan juga malaria. Setelah dipastikan darah kita aman, barulah akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan bantuan darah kita. Siapa saja sih yang membutuhkan bantuan darah kita? Yang membutuhkan bantuan darah kita biasanya adalah satu, penderita yang memiliki kelainan darah, misalnya penderita talasemi atau penderita sickle cell disease. Kemudian yang kedua adalah mereka yang menderita kanker, terutama dalam stadium lanjut.
Berikut juga dengan mereka yang memiliki penyakit ginjal dan penyakit hati yang kronis. Dan kemudian mereka yang juga mengalami cedera atau sedang menjalani pemeriksaan preoperasi. Biasanya mereka ini tubuhnya tidak bisa menghasilkan cukup sel darah yang bagus, ataupun mereka kehilangan darah dalam jumlah yang banyak sehingga mengancam nyawa dan membutuhkan bantuan kita. Anda pasti sudah sangat familiar dengan yang namanya donor darah. Bahkan selama masa pandemi, permintaan darah begitu banyak. Nah, sebetulnya berapa jumlah darah yang dibutuhkan oleh masyarakat di dunia? Fakta mengungkapkan bahwa ternyata setiap 8 detik dibutuhkan 1 kantong darah. Atau dengan kata lain, dalam 1 menit dibutuhkan 8 kantong darah. Itu jumlah yang cukup banyak. Kemudian dilakukan penelitian oleh WHO, penelitian lebih lanjut menyebutkan bahwa jumlah kantong darah yang diperlukan idealnya adalah sebesar 2% dari populasi penduduk. Katakanlah di Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 250 juta penduduk. Maka idealnya 2%, yaitu 5 juta kantong darah yang disediakan setiap tahun. Bagaimana fakta di lapangan? Data dari PMI menyebutkan bahwa perolehan darah mereka per tahunnya tidak mencapai 5 juta, tidak mencapai target, malah jauh di bawah itu, yaitu hanya sebesar 3 juta kantong per tahun. Dan defisit itu masih sangat banyak. Itulah mengapa selama ini begitu banyak promosi yang menyebutkan, mari kita mendonorkan darah. Nah, dari sini tentu teman-teman akan tergerak. Kalau misalnya saya boleh mendonor, mengapa tidak? Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, tentu Anda tergerak untuk melakukan donor darah. Namun, siapa saja yang boleh mendonorkan darahnya? Kita bisa melihat di situ syarat-syarat pendonor. Yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, berusia antara 17 sampai 65 tahun. Yang ketiga, memiliki berat badan di atas 45 kg. Yang keempat, tekanan darah dalam rentang tekanan darah atas antara 100 sampai 170 dan tekanan darah bawah antara 70 sampai 100. Kemudian syarat terakhir adalah kadar hemoglobin di atas 12,5 gram per desiliter. Kadar hemoglobin ini nantinya akan dicek oleh petugas PMI pada saat Anda datang untuk mendonorkan darah Anda. Lalu apa saja sih yang harus Anda siapkan kalau Anda mau mendonorkan darah? Yang pertama adalah makan sebelum donor. Terutama Anda harus mencukupi kebutuhan zat besi Anda. Zat besi dapat diperoleh dari makanan yang tinggi zat besi, diantaranya adalah daging sapi, ikan, bayam, brokoli, dan berbagai macam sayuran hijau yang lain. Kemudian selain itu Anda juga disarankan untuk cukup minum, boleh minum air ataupun boleh minum jus buah. Mengapa? Karena biasanya setelah diambil darahnya, kita akan mengalami dehidrasi ringan. Dengan kita mengantisipasi minum terlebih dahulu, maka tubuh kita akan terhindar dari dehidrasi. Kemudian Anda juga perlu beristirahat yang cukup sebelum melakukan donor darah, sehingga nanti setelah pendonoran darah selesai, Anda tidak merasa pusing maupun lemas. Bagi Anda yang tergerak untuk mendonorkan darah, pasti Anda memiliki keinginan untuk membantu sesama. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja manfaat yang Anda dapatkan. Dengan rutin melakukan pendonoran darah, ternyata Anda bisa terhindar dari penyakit-penyakit berikut ini. Yang pertama adalah mengurangi resiko terkena penyakit stroke dan serangan jantung sebesar 88%. Selain itu, Anda terhindar dari penyakit-penyakit jantung dan penyakit-penyakit metabolik dengan resiko yang berkurang sebesar 33%. Selain itu, Anda juga mendapatkan keuntungan lain, yaitu terhindar dari penyakit kanker. Mengapa seperti itu? Penjelasannya demikian. Di dalam tubuh kita ternyata ada zat besi atau ferritin. Nah, ferritin ini dalam jumlah yang berlebihan akan sangat berpengaruh pada kekentalan darah atau blood viscosity. Nah, bagi Anda yang memiliki kadar ferritin berlebihan, Anda akan sangat rentan terhadap penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan di atas. Namun dengan mendonorkan darah, kadar ferritin Anda akan lebih stabil,
sehingga Anda terhindar dari penyakit-penyakit tadi, penyakit stroke, jantung, dan penyakit-penyakit metabolik lainnya seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat. Tadi saya sebutkan bahwa ferritin berpengaruh pada kekentalan darah. Bukan hanya itu saja, karena ternyata jumlah ferritin yang terlalu tinggi akan mempercepat proses oksidasi dalam darah. Proses oksidasi dalam darah akan menyebabkan terbentuknya radikal-radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh kita dan dapat memicu kanker. Dengan Anda rutin mendonorkan darah Anda sehingga kadar ferritin dalam tubuh Anda stabil, tentu Anda akan terhindar dari penyakit kanker. Karena secara tidak langsung, donor darah dapat berfungsi sebagai antioksidan tidak langsung. Dapat berguna untuk mencegah kanker maupun membuat Anda lebih awet muda. Nah, selain manfaat-manfaat kesehatan tersebut, ada lagi manfaat dari donor darah yang lain. Di situ bisa kita lihat bahwa donor darah membuat tubuh kita terasa lebih segar. Mengapa demikian? Karena setelah darah yang diambil dari tubuh Anda, sumsum tulang belakang Anda akan segera menggantinya dengan produksi sel-sel darah yang baru, sehingga membuat Anda lebih segar. Kemudian selain itu, bagi Anda yang berencana mengurangi berat badan, maka donor darah ini dapat membakar kalori ekstra sebesar 650 kalori. Itu setara dengan lari 1,5 jam. Selain itu, juga ada manfaat dalam kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa Anda yang rutin donor darah memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Rutin donor darah dapat mengurangi perasaan keterasingan atau perasaan isolasi, sehingga kesejahteraan emosi Anda meningkat dan Anda akan lebih bahagia. Dan tentu saja tidak lupa kita sebutkan manfaat utama dari donor darah adalah, apalagi kalau bukan menyelamatkan nyawa. Setiap darah yang Anda sumbangkan akan dapat menyelamatkan nyawa sesama kita. Dan bukan hanya satu nyawa yang Anda selamatkan, melainkan lebih dari satu. Mengapa? Karena dengan Anda menyelamatkan nyawa satu orang, di mana orang tersebut sangat berarti bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya, berarti Anda secara tidak langsung juga berpartisipasi menyelamatkan nyawa orang itu beserta dengan keluarganya. Dan itu adalah panggilan kemanusiaan kita, panggilan kita sebagai umat Allah. Dan donor darah ini dapat kita wujudkan sebagai bentuk kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mengikuti channel YouTube Yakobis TV, dan semoga apa yang kami persembahkan bermanfaat bagi Anda. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar masalah kesehatan, Anda dapat menuliskan pertanyaan atau usul topik di kolom komentar YouTube maupun di nomor WA dan email yang tercantum di bawah ini. Hai, saya Citra dari Yakobis TV. Yakobis TV adalah channel media sosial milik Kongregasi Misi Indonesia yang dimulai sejak 2011. Yakobis TV merupakan media pewartaan Gereja Indonesia. Secara khusus, nilai-nilai dan karya Vincentian melalui liputan kegiatan Kongregasi Misi Indonesia, keluarga Vincentian Indonesia, dan aneka kegiatan lainnya. Ayo, terus ikuti channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Yakobis TV, dari kedalaman hati.